ketepatan, keikhlasan, kesabaran, terlebih-lebih nikmatul iman wa nikmatul Islam merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat iman dan Islam ini kita berharap bisa tenang, bahagia di dunia ini dan bahagia di hari akhirat nanti. Tapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah bisa saja secara zahir mereka hidup tenang di dunia ini, tapi kehidupan itu jamaah sekalian hanya sebentar. Ketika mereka masuk ke alam kubur, di situ mereka akan mendapatkan seluruh balasan demi balasan daripada kejahatan dan kezaliman, kekufuran mereka. Maka bersyukur, beruntung kita sampai detik ini masih bisa mempertahankan istiqamah dalam beriman kepada Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna husnal khawatimi waj'al akhiratana bina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Salawat dan salam kita perbanyak kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang seharusnya kajian kita malam ini melanjutkan pembahasan tentang rukun iman yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Lanjutannya yaitu martabat ataupun tingkatan keimanan seseorang terhadap qada dan qadar, bahwa kita mempunyai tingkatan-tingkatan. Umat ini mempunyai tingkatan-tingkatan dalam hal keimanan mereka terhadap takdir. Insyaallah ini kita bahas di pertemuan 2 minggu yang akan datang. Malam ini ada kajian umum kita. Ini juga sebenarnya terkait dengan takdir ini, terkait dengan Subhanahu wa ta'ala. Kajian ini jamaah sekalian, ada amalan-amalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Amalan ini seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amalan ini perlu disampaikan kepada semua umat Islam, disampaikan kepada masyarakat kita, khususnya orang-orang yang sudah ada niat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, tapi karena suatu takdir atau ketetapan dari Allah tidak bisa berangkat. Sudah 2 tahun, ada mungkin yang sudah puluhan tahun menunggu kesempatan yang luar biasa ini. Bahkan sudah banyak yang meninggal dan seharusnya dia berangkat tahun kemarin atau berangkat tahun ini, tapi mereka sudah mendahului kita. Dan banyak orang yang kecewa berat, bahkan gelisah marsang karena tidak bisa melaksanakan apa yang sudah dicita-citakan. Nah, jamaah sekalian, kalau ini tidak dibarengi dengan penawar, khususnya amalan-amalan seperti yang disampaikan Rasul ini, maka bisa-bisa nanti timbul amarah. Maka niat yang tadinya ikhlas untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, tapi kemudian berubah.
Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, agama kita ini sangat luas. Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga kalau kita tidak bisa dalam satu ibadah, maka ada ibadah lain yang apabila kita melakukannya bisa mendapatkan ibadah yang tidak bisa kita lakukan ini. Ada beberapa amalan yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang setara pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mungkin ini sudah pernah kita dengar dalam kajian-kajian oleh guru-guru kita, tapi dalam rangka untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan dengan kajian malam ini semakin termotivasi kita untuk mengamalkannya dan kita bisa meraih pahala yang pahalanya setara haji dan umrah. Yang pertama jamaah sekalian, melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dan umrah. Disebutkan dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati fa hiya kahajjatin, wa man masya ila salatin tatawwu'in fa hiya ka'umratin nafilah." Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Majmu' Al-Kabir. Barang siapa yang berjalan menuju sholat wajib, sholat fardu 5 waktu berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah, fahiya kahajjatin, maka dia seperti berhaji. Dalil alasan bagi para ulama yang mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib, dilihat dari pahala yang luar biasa dari melaksanakannya. Dari sisi lain dilihat dari ancaman kepada para sahabatnya yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Maka di antara pahalanya adalah ini, yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, fahiya kahajjah, seperti berhaji. Tentu ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan keutamaan melaksanakan sholat berjamaah, seperti sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah atau 25 darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian 27 kali atau 25 kali. Maka sholat berjamaah 1 kali setara dengan sholat sendirian 27 kali. Ada banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Di sisi lain ada ancaman yang berat, termasuk kata Rasul, saya ingin mengelilingi dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, memastikan kalau ada yang tidak berangkat sholat berjamaah padahal dia sanggup berangkat, maka saya akan bakar rumahnya. Ancamannya, walaupun dalam sejarahnya tidak pernah terjadi karena mungkin tidak pernah ditemukan, tapi andaikan Rasulullah menemukan satu rumah di dalamnya ada lelaki yang tidak berangkat berjamaah, Rasulullah membakar rumahnya. Tentu ini ancaman yang berat. Dalam usul fikih, kalau ada ancaman yang berat dalam meninggalkan sesuatu, maka itu bisa dihukumkan kepada wajib.
Nah, salah satu pahalanya, barang siapa yang berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah ba'da hajat, maka dia seperti melaksanakan